Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan kembali bersilaturahmi ke pondok pesantren di Jawa Tengah. Hari ini Anies datang ke Ponpes Al-Kahfi, Somolangu, dan Ponpes Al-Falah, Kebumen. Kedatangan Anies Baswedan ke Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu mendapat sambutan hangat langsung dari Kiai Haji Afifuddin Hanif Al-Hasani dan juga oleh Kiai Haji Khairul Muna. Kedatangan Anies ke Kebumen merupakan rangkaian dari silaturahmi Anies untuk meminta restu kepada para alim ulama untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Di hadapan para santri dan alim ulama, Anies menyampaikan rasa syukurnya bisa bersilaturahmi ke salah satu pondok pesantren tertua di Asia Tenggara ini. Pesantren Al-Kahfi di Kebumen diketahui sudah berdiri sejak sekitar 500 tahun lalu, di mana mulai dibangun sejak tahun 1475. Pendiri Ponpes Al-Kahfi adalah Syed Muhammad Isham Al-Hasani yang merupakan ulama besar dari Hadramaut, Yaman. Anies berharap Pondok Pesantren Al-Kahfi bisa terus dijaga keberadaannya dan menjadi inspirasi bagi seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait silaturahmi Anies di Jawa Tengah, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Andromeda Arizal langsung dari Kebumen, Jawa Tengah. Andromeda, setelah silaturahmi dengan alim ulama, kemana lagi agenda Anies pada hari ini? Ya, Reno dan juga pemirsa, betul sekali tadi kita sudah melihat bagaimana Anies Rashid Baswedan melakukan silaturahmi kebangsaannya dengan dua alim ulama, yaitu yang berada di Pondok Pesantren Al-Falah dan juga Al-Kahfi, yang merupakan pondok pesantren tertua di Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan bertemu dengan sejumlah relawan dan juga partai pendukung. Tadi di salah satu hotel yang berada di Kebumen, Jawa Tengah, Anies menyampaikan beberapa poin penting di hadapan dari DPW, baik itu dari Partai Nasdem, kemudian PKS dan juga PKB. Ada poin yang disampaikan oleh Anies, tadi disampaikan bahwa kepada para partai pengusung ini untuk selalu solid, terutama kepada partai pengusung dan juga pada sejumlah relawan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah karena memang di antara tiga partai pengusung ini memiliki tujuan yang sama, yaitu terkait dengan perubahan, kemudian juga kesamaan tujuan untuk melahirkan perubahan yang lebih adil untuk Indonesia. Selain itu juga tadi Anies berpesan kepada sejumlah DPW ataupun DPD, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga tingkat relawan, hingga tingkat DPRT sendiri. Anies menyampaikan untuk selalu bersama-sama menyampaikan persepsi tentang bagaimana kemenangan untuk strategi-strategi kemenangan, maksud kami, hingga beberapa bulan ke depan, terutama menjelang dalam pemilihan presiden di 2024. Selain itu juga tadi disampaikan juga dalam konsolidasi bahwa saat ini perlu adanya kerja keras, terutama tadi disampaikan oleh Ketua Pemenangan dari wilayah Jawa 3, yaitu Sugeng Suparwoto, yaitu menargetkan untuk suara di Jawa Tengah ini 50%. Berbeda dengan Jawa Barat kemarin menargetkan bahwa 80% untuk di Jawa Tengah ini adalah 50%. Ini memerlukan kerja keras dari partai pengusung hingga relawan dan juga hingga simpul yang ada. Selanjutnya nanti sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, sebelum berangkat ke kota lainnya, Anies sendiri ini akan meresmikan terlebih dahulu posko pemenangan. Reno. Baik, Andromeda Arizal, terima kasih untuk informasi Anda sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.